Halo teman-teman, saya Cindy. Saya akan membawakan materi tentang uji T. Jadi, apa itu uji T? Uji T adalah uji beda rata-rata satu kelompok sampel dengan standarnya dan dua kelompok sampel. Jadi, ada dua jenis kelompok data. Yang pertama, independen. Bila kelompok data yang satu tidak tergantung dengan kelompok data yang lain, atau independen. Contohnya adalah data pendapatan orang kota dan orang desa. Kenapa dikatakan independen? Karena orang kota itu tidak berhubungan dengan orang desa. Dan juga yang kedua adalah dependen. Kedua kelompok data yang dibandingkan saling mempunyai ketergantungan. Contohnya seperti data berat badan sesudah dan sebelum melakukan program diet, yaitu contohnya. Berikutnya adalah kegunaan atau tujuan. Yang pertama, kegunaan adalah sebagai alat analisis data satu sampel atau dua sampel berdistribusi normal. Kenapa berdistribusi normal? Karena yang kita ketahui adalah uji T ini adalah uji parametrik, yang dimana salah satu syarat dari uji parametrik adalah data berdistribusi normal. Yang kedua adalah membandingkan dua min atau rata-rata untuk menentukan apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan atau hanya kebetulan saja. Berikut rumus uji satu sampel, yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S dibagi akar dari N. Jadi T adalah koefisien T atau T hitung, X bar sama dengan min sampel atau rata-rata data, mu sama dengan min populasi atau rata-rata populasi, S sama dengan standar deviasi atau simpangan baku, N sama dengan banyaknya sampel. Contoh, peneliti ingin mengkaji kemampuan statistik mahasiswa BK dengan melihat nilai hasil ujian statistik mahasiswa. Untuk keperluan penelitian, diambil sampel sebanyak 10 mahasiswa yang dipilih secara acak dari 50 mahasiswa. Standar minimum kelulusan ujian adalah skor 75. Ini adalah min populasi. Jadi kita sudah menemukan mu-nya itu 75. Berikut ada tabel dari data nilai mahasiswa. Untuk mengetahui X-bar-nya dengan rumus jumlah sampel dibagi banyaknya sampel. Jadi jumlah sampelnya adalah 115 dibagi banyaknya sampel adalah 10 sama dengan 71,5. Jadi X-bar-nya dibulatkan menjadi 72. Berikut standar deviasi atau simpangan baku dengan rumus akar dari S2. Jadi S2 ini adalah variasinya atau ragam. Dengan rumus N, sigma NI sama dengan 1, XI pangkat 2 dikurang dengan sigma NI sama dengan 1, XI dipangkatkan 2 per N dikali dengan N kurang 1. Jadi sigma NI sama dengan 1XI ini adalah minnya sama dengan 715. Dan sigma NI sama dengan 1XI pangkat 2 sama dengan 51.725. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari tadi. Ini nilai dari mahasiswa ini dipangkatkan 2 dan dijumlahkan. Hasilnya tadi ini 51.725. Berikutnya adalah sigma NI sama dengan 1 XI dipangkatkan 2. Itu adalah didapat dari ini minnya dipangkatkan 2. Jadi kita mendapatkan hasilnya 511.225.
Berikut S pangkat 2 sama dengan 10. 10 ini tadi kita dapat dari mana? Kita lihat tadi ada di rumusnya, ini ada N. N itu adalah 10, tadi banyaknya data. Jadi N 10 dikali dengan 51.725 dikurang dengan 511.225 per 10 dikali 9. 9 ini tadi yaitu N dikurang 1. N-nya 10 dikurang 1, jadi 10 kurang 1 hasilnya 9. Sama dengan 517.250 dikurang dengan 511.225 per 90. Sama dengan 66,94. Ini jadi kita masukkan ke rumus simpangan bakunya sama dengan akar dari 66,94 sama dengan 8,18. Kita bulatkan menjadi 8. Berikutnya, berdasarkan rata-rata tadi, sebelumnya X barnya kan 72. Maka peneliti membuat pernyataan atau hipotesis seperti begini. Peneliti beranggapan bahwa semua mahasiswa yang mengikuti ujian statistik mempunyai kemampuan penyelesaian soal ujian statistik di bawah rata-rata atau di bawah standar kelulusan. Kenapa dikatakan begitu? Karena tadi X barnya atau rata-ratanya itu di bawah passing grade. Passing grade-nya tadi itu berapa? Passing grade tadi itu adalah min populasi atau mu-nya tadi kan 75. Sedangkan rata-ratanya itu 72. Jadi berarti rata-ratanya itu lebih kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemampuan mereka itu di bawah standar kelulusan. Pengujian hipotesis itu dengan uji satu sisi karena ini tadi di bawah standar dan alfanya sama dengan 0,05 atau tingkat kepercayaannya 95%. Angka penyelesaian tadi data yang sudah kita temukan ini X bar sama dengan 72, mu sama dengan 75, S sama dengan 8 dan N sama dengan 10. Jadi kita masukkan T sama dengan 72 dikurang 75 per 8 dibagi akar 10 sama dengan min 3 per 2,53. Jadi didapat T hitungnya sama dengan min 1,18. Berikut kita bandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jadi T tabel itu adalah kombinasi dari DF dan juga alfa. Jadi DF itu adalah singkatan dari degree of freedom atau derajat kebebasan. Jadi untuk mengetahui derajat kebebasannya itu adalah N dikurang 1. Jadi 10 dikurang 1 sama dengan 9. Dan alfanya tadi sudah kita ketahui 0,05. Jadi untuk melihatnya kita membutuhkan tabelnya dulu. Ini teman-teman bisa mendapatkannya atau bisa melihatnya searching di Google, itu bisa berupa PDF ataupun gambar. Jadi caranya kita tarik garis dari sini, dari DF-nya 9 dan juga alfanya 0,05. Jadi dari kedua garis ini, titik temunya di sini adalah T tabelnya. Jadi kita sudah mendapatkan T tabelnya adalah 1833. Berikut kita akan membandingkan karena T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka ujinya sisi kiri di sini. Dan kenapa di sini min? Karena tadi T hitungnya itu min, jadi harus dibandingkan juga dengan yang min. Walaupun tadi positif, tapi karena T hitungnya negatif, jadi harus dibandingkan dengan negatif juga. Karena min 1,18 ini berada di daerah penolakan HO, maka HO ditolak. Dan kesimpulannya, pada tingkat kepercayaan 95%,
dapat dipercaya bahwa berdasarkan rata-ratanya, semua mahasiswa BK yang mengikuti ujian statistik secara signifikan mempunyai kemampuan di bawah rata-rata. Jadi sekian materinya tentang uji T 1 sampel. Nanti saya akan membuat lagi video uji T 2 sampel. Sampai ketemu di video berikutnya.